Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bahwa saat ini kembali kita bisa berkumpul. Mari tundukkan kepala bersama dengan saya untuk bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Bapa Sorgawi, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat saat yang baik. Kami buka hati kami, pendengaran rohani kami untuk menerima firman perkataan Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus menolong kami dalam berkat nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap saudara tetap sekali lagi tetap percaya, tetap kuat, tetap bersemangat, tetap sehat dalam iman, di dalam fisik saudara, karena saudara tidak sendiri, ada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kita akan memperhatikan Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Mulai ayat yang ke-10 saya bacakan. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat yang ke-16 saudaraku. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, bagaimana Yakub sedang di dalam pelarian. Saudaraku, ayat yang saudara baca tadi mengisahkan bagaimana Yakub dalam keadaan sendiri. Dia seorang diri, dia baru melarikan diri dari rumah ayahnya, dari rumah ibunya, oleh karena dia diancam oleh Saul. Saudara sekalian, bagaimana keadaan seorang yang sedang dalam pelarian? Dia begitu takut, dia merasa sendiri, dia terasing saudara-saudara. Dia ada di dalam kegelapan malam, dia dalam ketakutan, kekhawatiran, tidur di tempat yang terbuka, di alam yang terbuka, tempat yang asing bagi dia, tanpa orang tua atau keluarga yang mendampingi. Dia tidur beralaskan batu menjadi bantal bagi kepalanya. Saudara-saudara, Yakub ketika dia berada jauh dari keluarga, tahukah saudara, ternyata lewat firman Allah yang kita baca, pada saat itulah Yakub bermimpi. Ada tangga dari sorga yang menghubungi antara sorga dan dunia dan bumi. Dan malaikat Allah naik turun melalui tangga tersebut. Dan Yakub berkata, sesungguhnya Allah ada di sini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Allah ada bersama dengan Yakub. Yakub sendirian, dia jauh dari keluarga, dia jauh dari perlindungan orang tua, tetapi Allah menyertai Yakub. Saudara sekalian, di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub seperti berada dalam situasi
di mana dia sedang mengalami social distancing, kalau boleh saya katakan. Dia terpisah, dia tersendiri, dia terasing. Tetapi firman Allah lewat ayat-ayat yang kita bacakan, yang kita baca bersama, ternyata Allah ada bersama dengan Yakub. Allah menyertai Yakub. Allah ada berjalan bersama dengan Yakub. Yakub tidak pernah sendiri. Allah selalu menyertai Yakub. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika sendirian, ketika jauh dari orang lain, tetapi di situ ada kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan lewat inilah Yakub menjadi kuat. Kesedihan, ketakutan, perasaan sendiri hilang. Oleh karena apa? Oleh karena Yakub tahu, bahkan Yakub melihat lewat mimpinya, lewat penyataan Allah, bahwa sesungguhnya Allah menyertai Yakub. Saudaraku, apakah saat ini saudara sedang merasa seolah-olah engkau sendirian? Apakah ada sedikit ketakutan, kekhawatiran dalam hidup saudara? Allah sesungguhnya hadir dalam hidup kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 51. Saudara-saudara, firman Allah, Yesus berkata kepada Natanael bahwa sesungguhnya malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sorga dan bumi terhubung. Oleh karena setiap saat pelayan-pelayan Allah naik turun. Dan itu yang sudah dilihat oleh Yakub ketika Allah menyatakan satu kebenaran yang sejati, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan Yakub. Allah tidak pernah meninggalkan umat ketebusannya. Dan setiap hari ada pelayan-pelayan sorgawi yang Allah utus untuk menemani, untuk menyertai, bahkan untuk menjaga, melindungi, memproteksi saudara dan saya. Hidup kita ada di dalam kedaulatan Allah. Renungan kita berjudul Allah Immanuel, artinya Allah menyertai saudara dan saya. Puji bagi nama Tuhan. Yakub jadi kuat karena dia tahu dia tidak sendiri, ada Allah menyertai dia. Saudaraku, di dalam Ibrani 1 ayat 14 berkata bahwa malaikat Allah diutus, diperuntukkan untuk melayani orang-orang kudus, umat ketebusan Allah, saudara dan saya. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan memberi prioritas bagi engkau dan saya sebagai anak-anak Allah untuk menikmati perlindungan, termasuk dalam masa pandemi COVID-19. Saudara, hilangkan ketakutan, kekhawatiran. Ingat, Allah sesungguhnya ada. Yakub berkata, Allah ada, tetapi aku tidak menyadarinya. Kadang-kadang karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, ketika kita kehilangan iman, kita lupa bahwa sesungguhnya Allah menyertai hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur 34 ayat 9, bukankah dikatakan malaikat Tuhan berkemah dekat kediaman orang benar. Malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Allah dan meluputkan mereka. Saudara, tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Saudaraku, lagu Nearer My God to Thee atau Makin Dekat Tuhan adalah satu lagu yang dikarang oleh Sarah Flower yang lahir tahun 1805 dan menikah dengan William Adams tahun 1843. Kesehatan Sarah sangat lemah. Dia terkena penyakit tuberkulosis. Dan ketika Sarah membaca Kejadian 28 yang baru saudara dan saya bacakan, maka Sarah begitu dijamah oleh Tuhan akan kisah ketika Yakub melihat kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan ini begitu menyentuh hati Sarah. Dia dapat merasakan bagaimana perasaan Yakub sewaktu harus meninggalkan rumah orang tuanya dan tidur berbantalkan batu. Sarah begitu kagum dengan kasih dan penyertaan Tuhan terhadap Yakub. Dimanapun Yakub berada, sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan Yakub. Dan ini yang menggugah Sarah Flower untuk mengarang lagu, yaitu Lebih Dekat Tuhan. Saudara-saudara,
Mari saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini lebih dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu. Mungkin saudara pernah mendengar dan saya percaya saudara tahu akan lagu ini. Puji Tuhan, mari bersama dengan saya kita nyanyikan lagu ini. Puji Tuhan. Makin dekat kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah doaku. Dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bantal batuku, ku mau rebah bagai musafir yang asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, lagu ini sangat menggugah setiap kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada bagian dalam perjalanan hidup ini seolah-olah kita sendiri, seolah-olah kita terpisah. Yesaya 46 ayat yang keempat. Mari saya ingin membacakan bagi setiap kita. Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian firman Allah berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Dia menyertai kita bahkan sampai masa putih rambut kita, sampai kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Allah hadir menyertai saudara dan saya. Allah Immanuel beserta kita. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman. Kami menerima kekuatan pada saat ini. Segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dilalukan oleh karena kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Sebagaimana Yakub disertai, maka kami umat ketebusan Allah disertai oleh Allah, oleh malaikat-malaikat dari kerajaan sorga. Perlindungan Allah yang sempurna menjadi bagian kami umat ketebusan-Mu. Terima kasih
kasih Bapa Sorgawi, segala puji hormat syukur bagimu. Hamba berdoa berkati setiap umat ketebusan, berkati rumah tangga, pekerjaan, pendidikan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Semua baik-baik saja. Tetap hidup dalam damai sejahtera, dekat dengan Engkau, menikmati ketenangan dalam perlindungan. Kami tahu kami ada di tengah-tengah masa yang sukar di akhir zaman, tetapi itu tidak membatalkan janji dan pernyataan-pernyataanmu bahwa Engkau hadir menyertai kami. Terima kasih, hormat syukur bagimu, berkat-Mu atas Indonesia, provinsi, kota di mana kami tinggal, atas hamba-hamba Tuhan, atas seluruh pelayan, bahkan atas seluruh umat ketebusan, bahkan atas keluarga dan setiap kami. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.